Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati tim penilai nasional zona integritas wilayah bebas dari korupsi tahun 2021. Kami dari KPPN Gunung Sitoli, saya selaku pimpinan KPPN Gunung Sitoli, Jackson Sunari Panjaitan bersama tim akan memberikan presentasi tentang kesiapan KPPN Gunung Sitoli dalam meraih predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi tahun 2021. Yang pertama yang kami sampaikan adalah terkait profil KPPN Gunung Sitoli. Dalam memberikan pelayanan kepada satuan kerja, kami membuat moto yang kami dapatkan dari kearifan lokal, yaitu SIGUSIP. SIGUSIP inilah yang kami berikan dengan akronim santun, inovatif, gesit, akurat, sinergi, dan tanpa biaya. Dan itu merupakan dasar bagi kami dalam memberikan pelayanan dan sekaligus menjadi penyemangat bagi kami memberikan yang layanan terbaik bagi satuan kerja. Sumber daya manusia di KPPN Gunung Sitoli dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan itu ada 16 orang yang dipimpin oleh 1 kepala KPPN, 1 kasubag umum, 3 setara kepala seksi, dan selanjutnya adalah staf yang mendukung pelaksanaan tugas di masing-masing seksi. Dilihat dari segi pendidikan di pegawai di KPPN Gunung Sitoli ini rata-rata di tingkat diploma, namun ada juga pejabat maupun pegawai yang mempunyai latar belakang pendidikan di tingkat sarjana bahkan di tingkat pasca sarjana. KPPN Gunung Sitoli mempunyai wilayah kerja 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Nias Barat. KPPN Gunung Sitoli mengelola dana sekitar 1,7 triliun, di mana dana 1,7 triliun tersebut terdiri dari dana sektoral kementerian lembaga, dak fisik, dan dana desa. Dalam pembangunan zona integritas ini, KPPN Gunung Sitoli telah meletakkan 6 langkah-langkah supaya kami bisa lebih cepat dan berhasil untuk mencapai zona integritas wilayah dari bebas korupsi ini. Mulai dari tingkat persiapan pembangunan zona integritas sampai dengan kami melakukan monitoring dan evaluasi. Untuk meraih predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi ini, KPPN Gunung Sitoli telah melaksanakan aktivitas kegiatan 6 kegiatan pengukit. Yang pertama adalah manajemen perubahan. Nah, terkait manajemen perubahan ini, KPPN Gunung Sitoli mempunyai strategi, yaitu penguatan komitmen. Penguatan komitmen yang kami laksanakan dalam hal ini yang pertama adalah bagaimana kita membangun tim kerja dan menyusun rencana kerja dari tim tersebut. Jadi secara aktif semua pegawai KPPN Gunung Sitoli itu mempunyai tugas akan melakukan apa yang dinyatakan di dalam rencana kerja tersebut dalam meraih predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Yang berikutnya, kami juga melaksanakan sosialisasi pembangunan zona integritas ini. Nah, sosialisasi ini kami berikan bukan hanya di internal saja, tapi kita juga memberikan sosialisasi ke eksternal agar mereka tahu apa yang sedang kita lakukan terkait zona integritas wilayah bebas dari korupsi ini. Kita juga memberikan sosialisasi dalam bentuk spanduk, di mana kita membuat spanduk ini di area-area yang sifatnya strategis sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengetahui, melihat spanduk yang telah kita pasang terkait pembangunan zona integritas ini. Dan satu hal yang kami lakukan, saya kira ini menjadi satu kegiatan yang sangat efektif, bagaimana kita memberikan sosialisasi zona integritas ini melalui media sosial. Nah, sebagaimana kita ketahui, media sosial ini sangat efektif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat di zaman modern seperti ini. Dan kita juga masih menggunakan WhatsApp group, di mana WhatsApp group ini kita pergunakan setiap hari sehingga kita bisa menyampaikan informasi di WhatsApp group. Kegiatan pengukit kedua yang kami laksanakan adalah penataan tata laksana. Nah, dalam hal penataan tata laksana ini, KPPN Gunung Sitoli itu secara proaktif melaksanakan gugus kendali mutu untuk membahas inovasi di standar operasi prosedur. Jadi KPPN Gunung Sitoli itu melihat kembali standar operasi prosedur, mendiskusikannya, dan kita melihat apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki untuk memberikan layanan yang terbaik kepada satker. Kami juga melaksanakan optimalisasi keterbukaan informasi publik melalui media sosial. Jadi terkait pelayanan yang diberikan KPPN Gunung Sitoli, bagaimana standar operasional prosedurnya, berapa biayanya, itu secara informatif kita buat di dalam media yang kita miliki KPPN Gunung Sitoli.
Dan selanjutnya, dalam rangka mendukung perbaikan tata laksana, kita juga memanfaatkan teknologi informasi terhadap pengukuran kinerja unit kita di internal. Kita mempunyai beberapa aplikasi yang mana aplikasi ini mempermudah kita dan memberikan modernisasi dalam pengelolaan pelaksanaan pekerjaan kita. Antara lain yaitu aplikasi e-performance. Aplikasi e-performance ini merupakan aplikasi yang mempermudah kita dalam penatasan kinerja yang kita laksanakan. Kita juga ada aplikasi e-office. Aplikasi e-office ini itu mempermudah penatausahaan persuratan kepada kita, sehingga kita dengan mudah memanage surat-surat yang masuk, kita disposisi kemana, bahkan jika suatu saat kita mencari surat yang kita butuhkan. Ada juga aplikasi EDJPB, PBN Open, dan Haris. Semuanya itu merupakan kumpulan aplikasi dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan kita di tata laksana terkait kepegawaian. Kami juga melaksanakan perbaikan-perbaikan dalam memberikan pelayanan yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang kita berikan kepada satuan kerja. Di antaranya ada aplikasi e-rekonsiliasi laporan keuangan. Nah, aplikasi e-rekon ini mempermudah satuan kerja dalam melaksanakan rekonsiliasi tanpa harus hadir di KPPN Gunung Sitoli, dan ini sangat penting sekali di masa Covid ini. Mereka bisa melaksanakan rekonsiliasi tanpa tatap muka tapi tetap memberikan kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Ada aplikasi Sprint. Nah, aplikasi Sprint ini untuk penatasan rekening. Aplikasi ini sangat mendukung kita dalam memperbaiki layanan dalam menatausahakan semua pelaksanaan pekerjaan kita terkait pengelolaan rekening penerimaan maupun rekening pengeluaran pemerintah. Dan yang berikutnya, aplikasi-aplikasi yang juga turut untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan yang kita berikan kepada Satker dalam meningkatkan layanan adalah ada aplikasi Sakti, di mana aplikasi Sakti ini merupakan sistem aplikasi keuangan di tingkat instansi dalam menatausahaan pengelolaan keuangan, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan aset, dan semuanya itu merupakan upaya kami untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. Untuk kegiatan pengungkit yang ketiga yaitu terkait penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia itu merupakan aset yang paling penting untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kita. Beberapa kegiatan strategis yang kami laksanakan dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia itu, yang pertama adalah kita melaksanakan coaching klinik. Coaching klinik ini dalam arti atasan itu memberikan pemahaman pembelajaran kepada bawahannya, dan itu berlangsung secara reguler setiap bulan, dan itu sangat bermanfaat dalam peningkatan kapasitas kemampuan sumber daya manusia kami. Yang berikutnya yang kami laksanakan adalah pola mutasi internal. Jadi pola mutasi internal ini penting dalam meningkatkan kemampuan masing-masing pegawai sehingga dia tidak hanya menguasai satu bidang tertentu saja. Yang berikutnya yang kami laksanakan adalah yaitu pelaksanaan e-learning. Di masa COVID-19 ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan pegawai tanpa harus bertatap muka. Dan e-learning ini itu diikuti oleh semua pegawai sesuai dengan tugas yang mendukung pelaksanaan tugas pokok mereka masing-masing. Dan satu hal yang penting lagi adalah kami secara reguler melaksanakan capacity building, di mana capacity building ini perlu sekali buat semua pegawai dalam meningkatkan kapasitas mereka, semangat mereka kembali untuk tetap belajar dalam memperlengkapi ilmu, kemampuan dalam meningkatkan kemampuan mereka untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi satuan kerja. Dan untuk pengungkit yang keempat yaitu penguatan akuntabilitas. Seluruh pegawai KPPN Gunung Sitoli, baik itu atasan dan semuanya staf, itu secara bersama-sama kita membahas rencana kerja kita. Jadi bukan hanya pimpinan saja membahas, tapi melibatkan semua pegawai. Dan dari rencana kerja yang kita tetapkan itu, kita melakukan dialog, melakukan diskusi terhadap rencana yang telah kita tetapkan. Nah, di dalam dialog kinerja organisasi ini kita akan memetakan mana-mana saja kinerja kita yang sudah tercapai dan mana yang berpotensi tidak tercapai, dan itu kita petakan risikonya. Kita lihat strateginya untuk menghasilkan tujuan yang terbaik. Atas semuanya dialog yang kita lakukan tersebut, kita melakukan pelaporan secara berjenjang agar kita bisa mereview kembali semua capaian-capaian yang telah kita dapatkan. Baik, untuk pengungkit yang kelima yaitu terkait penguatan pengawasan. Nah, dalam hal ini KPPN Gunung Sitoli itu secara proaktif mendeklar
komitmen anti korupsi. Kami menyediakan berbagai sarana untuk menyatakan bahwa seluruh layanan yang diberikan oleh KPPN Gunung Sitoli itu adalah tidak ada biaya, tidak ada korupsi, kolusi dan nepotisme. Di antaranya sarana-sarana yang kami berikan itu ada email secara khusus untuk menerima kalau ada aduan dari masyarakat. Kita menyediakan nomor WhatsApp khusus untuk menerima aduan dari masyarakat, dan ada juga aplikasi Sipandu jika ada stakeholder kita akan menyampaikan pengaduan mereka terkait gratifikasi ini. Nah, terhadap semua sarana-sarana itu kita lakukan evaluasi secara reguler dan kita melaporkan jika kita mendapatkan pengaduan, jika kita mendapatkan pengaduan dari masyarakat terkait gratifikasi ini, maka kita melaksanakan tindakan yang secara langsung atas pengaduan yang diberikan oleh stakeholders. Untuk kegiatan pengungkit yang terakhir, yaitu yang keenam, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Dan ini sangat penting bagi kita dalam memberikan layanan terbaik kepada Satker. KPPN Gunung Sitoli melaksanakan berbagai langkah-langkah strategis untuk memberikan layanan terbaik. Yang pertama, kami secara aktif memberikan layanan bimbingan teknis kepada Satker. Nah, bimbingan teknis ini penting supaya kita memberikan pemahaman yang lebih baik kepada satuan kerja, khususnya para petugas yang mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang berikutnya yang kita laksanakan adalah kita membuat suatu terobosan dalam melaksanakan benchmarking kepada instansi lain. Artinya, kalau kita memberikan pelayanan, kita berharap akan selalu ada yang lebih baik, sehingga kita benchmark kepada instansi lain dan kita selalu mengadop hal-hal yang baik di instansi lain untuk kita terapkan di KPPN Gunung Sitoli dalam rangka peningkatan pelayanan. Dan satu hal yang kami lakukan, dan ini bisa juga dibilang sebagai suatu terobosan, kami itu memberikan apresiasi kepada Satker, penghargaan kepada Satker yang memberikan kinerja terbaiknya. Dan ini penting untuk memberikan semangat, untuk memacu masing-masing satuan kerja agar selalu memberikan yang terbaik dalam penatausahaannya. Sehingga dengan penghargaan ini, itu kita harapkan di masa berikutnya, di masa yang akan datang, akan lebih baik lagi untuk memacu semangat mereka. Dan untuk mendukung semua pelayanan kami juga menyediakan sarana dan prasarana yang sangat memadai sehingga akan memberikan kenyamanan bagi semua stakeholder kami yang mendapatkan layanan dari KPPN Gunung Sitoli. KPPN Gunung Sitoli dalam membangun wilayah bebas dari korupsi, kita mempunyai strategi yang pertama, kita menciptakan koordinasi yang baik dengan semua pemerintah daerah, termasuk kementerian dan lembaga. Selanjutnya, kita juga menggunakan manajemen media. Kita mendeklar, menginformasikan kepada masyarakat atas semua layanan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pemerintahan Negara Gunung Sitoli. Dalam membangun kekompakan kita, dalam memberikan layanan yang terbaik ini, kita juga membangun knowing your employee. Artinya knowing your employee ini kita mengenal siapa teamwork kita dalam mencapai goal yang telah kita tetapkan. Dan atas semuanya itu kita melaksanakan mitigasi risiko atas potensi ketidaktercapaian kinerja yang akan kita capai sesuai dengan kontrak kinerja yang telah ditetapkan. Nilai kinerja organisasi KPPN Gunung Sitoli selama 3 tahun berturut-turut mulai tahun 2019 semuanya menunjukkan angka yang sangat baik. Semua nilai-nilai kinerja organisasinya itu berada di atas 105. Jika kita melihat nilai kinerja organisasi pada tahun 2019 secara umum sudah baik, meskipun ada 2 IKU yang belum menunjukkan nilai yang maksimal sebagaimana juga terjadi di tahun 2020. Hal tersebutlah yang memberikan semangat kepada kami, memacu kami untuk selalu meningkatkan pelayanan hingga menunjukkan hasil di tahun 2021. Semua IKU menunjukkan kinerja yang maksimal dan memuaskan. Kami tidak berhenti atas capaian yang telah kami dapatkan saat ini. Kami terus mengembangkan inovasi agar kami bisa memberikan layanan yang selalu terbaik dan terbaik. Ada beberapa inovasi yang kami dapatkan dan kami kembangkan untuk meningkatkan layanan kepada stakeholders. Yang pertama adalah aplikasi Yahobu. Aplikasi Yahobu ini memberikan kemudahan kepada satuan kerja dalam menyampaikan SKPP, surat keterangan penghentian pembayaran, sehingga hal tersebut memberikan kepastian dan waktu yang lebih cepat dalam penyelesaiannya.
Yang kedua adalah aplikasi Stella. Aplikasi Stella ini itu akan memberikan kemudahan kepada semua pegawai KPPN Gunung Sitoli dalam mengadministrasikan pengelolaan kinerjanya, khususnya capaian indikator kinerja utama. Inovasi yang ketiga yang kami bangun adalah inovasi BOI atau inovasi ini akan memberikan kepada kami bagaimana kita melibatkan satuan kerja agar mereka terbuka dalam menyampaikan jika mereka menemukan adanya penyelewengan, itu berupa korupsi, dan nepotisme. Dan yang berikutnya adalah inovasi yang berikutnya yaitu TAKOR. TAKOR ini sangat penting dalam penatausahaan potensi kerugian yang terjadi sehingga mudah ketika kita melaporkan, kita tidak repot mencari dokumen, informasi, tapi secara otomatis informasi itu up to date kita tata usahakan di TAKOR ini. Yang berikutnya adalah Ayo Ngopi. Ayo Ngopi ini merupakan inovasi kita dalam melibatkan semua pihak untuk memberanikan mereka dalam menyampaikan dan membicarakan, mendiskusikan perkara korupsi ini penting dalam rangka meningkatkan pemahaman kita terhadap layanan yang diberikan KPPN Gunung Sitoli, semuanya itu bebas dari korupsi. Atas layanan yang kami berikan, kami juga telah berhasil memperoleh beberapa penghargaan, baik itu dari lingkungan Kementerian Keuangan sendiri maupun di luar Kementerian Keuangan. Kami telah memperoleh penghargaan dari pemerintah daerah, dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, maupun pihak eksternal lainnya. Dan semua penghargaan tersebut menjadi pemacu penyemangat bagi kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan kami kepada masyarakat. Bapak Ibu, tim penilai nasional zona integritas wilayah bebas dari korupsi tahun 2021 memperoleh predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi merupakan pengakuan yang sangat berharga bagi kami. Tapi lebih daripada itu, menjadi karakter dan budaya kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yahoo! KPPN Gunung Sitoli senantiasa memberikan pelayanan terbaik dan profesional kepada para pemangku kepentingan. Hal tersebut diimplementasikan dalam aplikasi YAHOU, layanan aplikasi perbendaharaan online piawai dan terpadu, yang merupakan salah satu inovasi dari KPPN Gunung Sitoli untuk seluruh Satker Mitra Kerja. Aplikasi YAHOU memberikan manfaat berupa simplifikasi prosedur dalam layanan pengesahan surat keterangan penghentian pembayaran atau SKPP bagi pegawai Satker yang mutasi atau pensiun. Sudah banyak Satker Mitra Kerja yang merasakan manfaat dari aplikasi YAHOU tersebut, diantaranya adalah Satker Polres Nias. Dengan adanya aplikasi YAHOU, proses penyelesaian SKPP kami lebih cepat dan simpel. Hal tersebut didukung dengan adanya format-format berbagai jenis SKPP dan juga surat permintaan penonaktifan supplier, sehingga mengurangi tingkat kesalahan format SKPP yang telah kami buat. Selain itu, aplikasi ini membuat kami tidak berulang-ulang menyampaikan hard copy jika masih ada kesalahan. Ketika SKPP yang kami upload pada aplikasi YAHOU sudah dinyatakan benar dengan notifikasi benar, baru kami menyampaikan hard copy SKPP, sehingga kami tidak perlu bolak-balik mengambil SKPP yang salah dan mempercepat proses pengesahan SKPP kami. YAHOU, saya Futin Helena Loli, SHMH, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli, beserta seluruh staf, mengucapkan terima kasih atas kerjasama KPPN Gunung Sitoli dengan Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli. Sebagai mitra kerja KPPN Gunung Sitoli dalam melaksanakan dan menyelenggarakan fungsi APBN telah banyak memberikan bimbingan dan asistensi secara profesional. Kami dari Polres Nias mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang dibangun selama ini. KPPN Gunung Sitoli dalam pelayanannya senantiasa mengedepankan layanan yang terbaik, profesional, dan pastinya tanpa biaya. KPPN Gunung Sitoli siap meraih predikat wilayah bebas dari korupsi. KPPN Gunung Sitoli bisa.